Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Lavadong. Ya, kita akan berbicara mengenai perbatuan, gemstone, kemudian kita bicara mengenai sejarah, history, kemudian kita juga bicara mengenai ilmu komunikasi dan tentu saja sepedaan. Kali ini kita akan bicara mengenai, banyak orang bertanya, apakah seorang pecinta batu gitu ya, seorang hobiis, mereka bisa juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para pengrajin misalnya, tukang gospol, mencari batu, dan sebagainya. Saya kira itu tergantung dari keinginan dan motivasi tiap orang untuk mencintai sesuatu. Kebetulan dalam kasus ini saya menyukai segalanya gitu. Jadi karena saya punya beberapa mentor, diantaranya Bang Anton Buluk di Rawabening, kemudian ada Deddy Mahakarya, kemudian ada Bang Andre 13, ada Bang Cepi, cukup banyak Bang Diding, Bang Dadang, banyak sekali kawan-kawan saya di dunia perbatuan, dan saya banyak belajar dari mereka. Nah, yang saya mau ceritakan adalah jauh sebelum booming batu di tahun 2015, saya sudah mencoba untuk melakukan atau membentuk sebuah batu. Membentuk sebuah batu dari bahan. Nah, berbeda dengan kawan-kawan yang gospolnya itu di batu akik atau di batu agat ya, yang tingkat kekerasannya antara let's say 5, 4, 5, 6, 6,5 sampai 7. Kalau kita bicara permata itu tingkat kekerasannya luar biasa. 8, 9, ya kalau berlian jarang lah ya, tapi 8, 9 karena mereka biasanya membentuk batu rubi, membentuk batu safir. Dan itu susah dan itu keras banget. Nah, saya belajar dari mereka, yaitu Bang Anton Buluk dan juga Bang Diding ya. Kalau Bang Diding sekarang adanya di dalam pasar batu Rawabening, kalau Bang Anton di Pahala. Nah, saya belajar dari mereka, tetapi bisa dibilang kalau di era itu kita tidak membentuk batu dengan mesin gospel yang sekarang kita lihat berputar gitu ya. Kemudian kita tinggal main di gerinda gitu kan. Ada tingkat kekerasannya, ada 4 tingkat kekerasan, dan kemudian juga ada juga mesin untuk misalnya polesnya itu, dimana itu diisi oleh amplas gitu, sehingga sampai ke amplas yang paling halus. Kemudian main juga di serbuk intannya, semuanya serba mesin. Kalau zaman dulu enggak, gila banget. Kalau di zaman dulu kita ya kayu, kemudian di atasnya dikasih lak, batu masuk masih bentuk bongkahan, kemudian kita amplas pakai amplas beneran atau digosok pakai asahan. Segitu lamanya dan segitu panjangnya waktu untuk membentuk bahkan 2 batu saja. Jadi Bang Anton, Bang Diding dulu ya, seingat saya dalam 1 hari susah ya untuk bisa menyelesaikan 10 batu gitu. Tetapi memang berangkat dari proses perjalanan sehingga sekarang ada alat, mereka jadi jauh lebih terampil, lebih paham, dan lebih mengerti karakter tiap batu. Jadi memang zaman dulu mungkin lebih susah, tetapi kemudian ada ilmu-ilmu yang bisa mereka pelajari, karena barangkali mereka akan lebih tahu dan lebih jeli, lebih terperinci mengenai karakter dari setiap batu. Ini bicara batu permata. Kalau batu agat atau akik ya, atau quartz lah kelasnya, atau chalcedon gitu ya, alhamdulillah saya nyerah waktu itu untuk moles permata, keras banget. Jadi saya waktu itu belajarnya dari batu yang paling gampang ya, kelas-kelas kinyang air yang gampang banget dibentuk. Dan dibentuknya tadi saya bilang manual, tidak pakai alat tetapi pakai amplas ya. Dan itu berurutan amplasnya, mulai dari amplas yang paling kasar 280 dan kemudian sampai amplas 1000. Bahkan saya punya amplas 2000 gitu. Nah, jadi kawan-kawan yang baik, seperti itu ceritanya. Nanti akan saya ceritakan hasil batu
pertama saya, tidak pakai alat ya, manual banget dan cupu banget. Dan kemudian batu yang udah agak lebih mending. Dua-duanya dari serat cendana. Saya akan kasih lihat. Iya. Ada pandan merah. Jadi ada pandan merah. Istri bertanya pandan merah. Jadi ini ada batu yang pertama kali saya gospol sendiri. Karena masih belajar waktu itu. Jenisnya ini dia nih. Wah. Bentuknya masih acak-adul ya. Tapi sih udah sudah simetris tuh. Ini adalah batu pertama yang saya gospol sendiri. Jenisnya serat cendana. Wais. Ya, karena itu ini tidak saya kemana-manain. Menjadi bagian dari hidup saya. Wah. Serat cendana. Kenapa serat cendana? Karena batu ini mudah untuk dibentuk. Nggak terlalu ribet ya. Cakep ya. Karya pertama saya. Mohon tidak diketawain dia. Kalau lihat dari sini sih dia kurang bagus bentuknya. Tapi memang waktu itu tujuannya supaya seratnya maksimal, kelihatan maksimal. Dibikin agak tipis. Nah, kemudian ini karya yang kedua. Ini lebih cakep. Ini udah rapi. Nah, mana sih? Halo. Nah, ini dia. Ini serat cendana juga. Ini karya kedua saya nih. Ini saya gospol dari bahan menjadi. Jadi semua pecinta batu ya kadang-kadang sampai segininya gitu. Nah, itu dia. Ini lebih halus, lebih rapi pengerjaannya. Terus karya saya yang permata. Mana ya? Permata ini kocak ini. Kurang bagus kalau yang ini. Nyerah saya ngerjainnya. Maaf. Ini dia permata nih. Ini dia nih. Karya pertama. Aduh. Ini karya permata. Nggak bagus ya karya permata. Ampun dah, nyerah dah. Nyerah Bang Anton Buluk. Nah ini adalah safir. Ngerjainnya babak belur. Tapi ya tidak pakai alat seperti sekarang ya. Ada mesin yang berputar. Nah, kalau masa lalu ya mesinnya gitu-gitu aja. Nggak pakai mesin, malah pakai amplas. Nah, jadi inilah karya-karya sendiri gospel. Kalau yang ini sih enggak lah, ini bukan. Ini dibantuin Bang Diding kayaknya ya yang ini. Itu Ruby gitu. Ya. Jadi teman-teman, ini adalah sejarah perjalanan saya dari barangkali SD ya. Dan banyak batu kemudian saya berikan kepada saudara-saudara atau orang yang saya cintai. Karena memang saya hobiis aja sih sebetulnya. Kalau ada yang mau beli ya syukur, alhamdulillah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di channel Gilang Lavadom.